Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 6 dari kelas B ingin mempresentasikan mata kuliah perpindahan panas dan massa dengan materi mengenai koefisien transfer massa pada perpindahan secara konveksi. Sebelum itu, dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 dari kelas B, terdapat 6 orang. Next slide. Yaitu yang pertama ada Agna Triherawati, yang kedua ada Almiski, yang ketiga ada Muhammad Wildanul Aufal, yang keempat ada Muhammad Zaidan Wibowo, dan yang terakhir ada saya, Zarwilda Pratiwi. Selanjutnya, terdapat beberapa materi yang akan kami sampaikan. Next slide. Materi tersebut yaitu yang pertama ada tipe dari koefisien transfer massa. Yang kedua yaitu ada metode penentuan koefisien transfer massa. Dan yang ketiga yaitu exercise atau contoh soal. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Agna Triherawati. Kepada Agna dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Daru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agnatri Herawati dengan NIM 211420007. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe dari koefisien transfer massa. Next. Di sini terdapat dua tipe dari koefisien transfer massa, yaitu yang pertama, koefisien transfer massa dari equimolar counter diffusion. Yang kedua yaitu koefisien transfer massa dari diffusing A drop stagnan non diffusing B. Next, koefisien transfer massa equimolar counter diffusion yaitu equimolar counter diffusion massa liquid. Terjadinya senyawa A dan senyawa B pada tekanan total yang konstan. Jika P-nya berada di ruang yang terhubung, maka pipa tersebut akan terjadi molekular pada kondisi steady. Flux A relatif terhadap koordinat stasioner, maka persamaan untuk mencari Na akan sama seperti mencari molekular counter diffusion, namun ditambahkan dengan variabel epsilon m, sehingga persamaannya menjadi Na sama dengan min C kali DAB plus epsilon m dikali delta XA per delta Z ditambah XA kali Na plus Nb. Dikarenakan equimolar counter diffusion, di mana senyawa A akan sama dengan senyawa B, yaitu tetapi hanya berbeda arahnya saja, sehingga Na sama dengan min Nb. Next. Dan jika K aksen C sama dengan DAB plus epsilon M per Z2 min Z1, maka persamaan tadi dapat diubah menjadi Na sama dengan K aksen C dikali Ca1 plus Ca2 plus Xa dikali Na min Na. Ca1 plus Ca2 ini perkalian antara min C dengan delta Xa sehingga menjadi Ca1 plus Ca2. Lalu XA kali Na min Na karena Nb diganti dengan Na maka XA dikali 0 sama dengan 0 sehingga Na-nya menjadi K aksen C dikali Ca1 plus Ca2. Next. Equimolar counter diffusion ini dapat terjadi pada dua fasa, yaitu fasa yang pertama fasa gas. Persamaannya menjadi Na sama dengan K aksen C dikali Ca1 min Ca2 sama dengan K aksen G dikali Pa1 min Pa2 sama dengan K aksen Y dikali Ya1 min Ya2. Sedangkan untuk fase liquidnya, persamaannya Na sama dengan K aksen C dikali Ca1 min Ca2 sama dengan K aksen L dikali Ca1 min Ca2 sama dengan K aksen X dikali Xa1 min Xa2. Xa dan Ya ini adalah fraksi molnya. Jika Ya1 sama dengan Ca1 per C dan Ya2 sama dengan Ca2 per C, maka persamaannya menjadi Na sama dengan K aksen Y, Ca1 per C min Ca2 per C sama dengan K aksen Y per C dikali Ca1 min Ca2 sehingga K aksen C sama dengan K aksen Y per C. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaidan. Kepada Zaidan dipersilahkan. Baik, selanjutnya eh, terima kasih kepada Agna. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadan Wibowo dengan NIM 2141222.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mass transfer coefficient for A diffusing through stagnant, non-diffusing B. Sebelum itu, perlu diketahui kalau untuk tipe ini, uh, untuk tipe ini yang berdifusi hanya senyawa A, sedangkan senyawa B itu tidak berdifusi. Contohnya pada tipe dengan larutan A benzen dan B sebagai udara. Pada tipe ini dapat kita ketahui kalau liquid benzennya berada di pada bagian bawah tabung, sedangkan udaranya melewati di atas. Dan yang terjadi diffusi pada gambar ini adalah uap-uap dari liquid benzen yang terbebaskan dan menuju udara. Jadi difusi A atau difusi A melalui B terjadi pada udara-udara yang ada di dalam tabung di sini. Sedangkan yang senyawa B atau udara itu tidak berdifusi melalui A karena eh, lapisan permukaan liquid benzen ini tidak bisa ditembus atau impermeable oleh udara. Sehingga senyawa B udara tidak berdifusi dengan senyawa liquid benzen, tapi liquid benzen berdifusi dengan udara. Dan hal ini juga dan kenapa si udara ini tetap berada di atas permukaan liquid benzen sedangkan tidak masuk ke dalam liquid benzen itu karena eh, sifat dari liquid benzen dan udaranya ini tidak melarutkan satu sama lain sehingga si udara masih berada di lapisan atas di lapisan permukaan si liquid bensinnya dan tidak berdifusi. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat diketahui untuk nilai NB atau flux dari udara itu sama dengan nol. Sehingga persamaan untuk mencari flux Na-nya dapat dituliskan sebagai min C dikali D AB plus epsilon M dikali dXA per dZ plus XA dikali Na. Dan jika persamaan ini diintegralkan, maka hasilnya dapat dituliskan sebagai Na sama dengan DAB plus epsilon M dikali C per DZ dikali ln X min XA per X min XB. Selanjutnya, persamaan di atas juga dapat diubah menjadi Na sama dengan K aksen C per XBM dikali dengan C A1 min CA2 sama dengan KC dikali CA1 min CA2. Untuk K aksen C ini juga sama seperti tipe sebelumnya, yaitu K aksen C kita upamakan adalah DAB plus epsilon M per DZ. Dan XBM ini bisa dicari dengan menggunakan rumus XA1 min XA2 per ln dalam kurung X min XA2 per X min XA1. Dan sedikit tambahan untuk nilai epsilon M atau nilai mass eddy diffusivity adalah sebuah konstanta atau sebuah nilai difusivitas yang hadir yang ada dikarenakan aliran dari proses difusinya itu turbulen sedang eh, sehingga ada nilai epsilonnya. Jikalau alirannya laminar, maka nilai epsilon ini tidak ada atau bisa diabaikan. Dan nilai epsilon ini bergantung dengan jarak antara aliran dengan dinding. Semisal nilai epsilon ini di dinding atau di permukaan itu sangat kecil atau bisa dianggap nol. Namun jika jarak antara dinding dan alirannya itu semakin jauh, maka nilai epsilonnya ini juga semakin besar. Balik ke rumusnya tadi, jadi persamaan di atas ini juga dapat dirubah menjadi Na sama dengan K aksen C per X BM dikali CA1 min CA2 sama dengan KX dikali XA1 min XA2 sama dengan KX dikali CA1 per C min CA2 per C. Untuk perubahan dari X ke C ini sama seperti tipe yang sebelumnya juga, di mana XA sama dengan CA1 per C dan XA2 sama dengan CA2 per C. Sehingga jika kita lihat
bahwa hubungan antara K aksen C dan K aksen C per XBM dan KX adalah K aksen C per XBM sama dengan KX per C. Baik, untuk selanjutnya berikut adalah table of flux equation and mass transfer coefficient. Jadi di sini kita bisa lihat eh, secara lebih lengkap dan lebih simpelnya dari dua tipe tadi. Berdasarkan di sini kan ada tipe untuk yang equimolar counter diffusion. Kita bisa mencari Na dengan persamaan berikut untuk yang fasa gas. Dan untuk yang fasa liquid bisa dicari sebagai berikut. Dan untuk tipe yang A diffusing through stagnan non diffusing B juga bisa dicari dengan persamaan berikut. Dan berikut juga ada konversi untuk koefisien dari mass transfernya. Jadi koefisien mass transfer ini ada banyak tipenya ya, ada berbagai tipe, ada KY, ada KX, ada KC, KG, KY, KL. Itu semua bergantung pada fasa dari senyawanya. Misalkan fasanya gas, maka kita pakai KG dan KX. Jika fasanya liquid, maka pakai KL dan KY. Sedangkan untuk KC itu bisa dipakai umum. Dan di sini juga ada nilai-nilai satuan dari koefisien mass transfer yang sudah disebutkan di atas. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat secara pribadi. Dan sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Zaid dan Wibowo. Perkenalkan, nama saya Zahru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu metode determinasi atau penentuan koefisien dari transfer massa. Untuk menentukan koefisien dari transfer massa ini ditentukan dengan beberapa eksperimen yang telah dilakukan oleh Steele dan Gan-Koplis, itu dengan menggunakan bola padat asam benzoat yang ditaruh di ujung pipa, di mana bola asam benzoat tersebut kemudian akan dialiri fluida. Tetapi sebelum fluida tersebut dialiri dalam pipa tersebut, bola dari asam benzoat tersebut ditimbang terlebih dahulu. Kemudian setelah aliran atau fluida tersebut telah melewati bola dan juga pipa tersebut, maka bola tersebut dikeringkan dan juga ditimbang kembali untuk mengetahui massa yang dipindahkan dan juga luas bola yang berkurang. Sehingga nilai massa dan juga luas bola tersebut digunakan untuk menghitung flux dan juga kita hitung konsentrasi kelarutan dari fluida yang mengalir dalam pipa tersebut, yaitu air. Sehingga dari konsentrasi tersebut dapat kita ketahui gaya penggerak atau CAS atau konsentrasi dari asam benzoat tersebut yang digunakan untuk mencari koefisien transfer massa yang telah dibahas sebelumnya dan juga kelarutan dari air yang tidak mengandung asam benzoat. Metode lain yang digunakan yaitu dengan mengalirkan gas ke berbagai geometri atau bentuk ruang yang dibasahi dengan cairan yang menguap. Untuk perpindahan massa dari plat datar tersebut diumpamakan dengan blatter berpori atau kertas berpori yang dibasahi dengan cairan yang berfungsi sebagai plat. Sehingga dari metode tersebut, kita dapat mengetahui koefisien perpindahan difusi dari zat cair dan juga zat gas. Untuk materi selanjutnya berikut untuk contoh geometri, yaitu sphere atau bola yang ada pada metode yang kedua, dan juga pipa untuk aplikasi asam benzoat tersebut. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Almiski, yaitu mengenai exercise. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Zahra Wilda atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Almiski dengan NIM 211420056. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas contoh soal terkait dua tipe yang telah dipaparkan tadi. Air gas B pada tekanan 2 atm mengalir di atas permukaan, di mana senyawa A menguap. Nah, cairan A seluruhnya membasahi permukaan, yang mana membuat kertas menjadi kotor. Karena itu,
tekanan parsial dari senyawa A pada permukaan adalah tekanan vapor dari senyawa A pada 298 Kelvin, yaitu 0,2 atm. Untuk nilai Kadsen C diperkirakan bernilai 6,78 dikali 10 pangkat minus 5 kg mol per Sm kuadrat, mol fraction. Di sini kita disuruh hitung, yang pertama itu ada nilai Ky dan juga Kg, dan juga nilai Na-nya. Next. Nah, untuk contoh soal kali ini, yang diketahui di soal itu dikarenakan ini adalah tipe 3, di mana senyawa A-nya itu difusi melalui non-diffusing B, maka dapat diketahui NB sama dengan 0. Kenapa? Karena senyawa B tidak berdifusi dengan senyawa A. Kemudian ada tekanan senyawa A pada titik 1 yaitu 0,2 atm yang dikonversi ke satuan PA menjadi 2,02 dikali 10 pangkat 4. Kemudian ada tekanan total yaitu 2 atm yang dikonversi juga ke satuan PA yaitu 2,02 dikali 10 pangkat 5. Kemudian ada fraksi mol senyawa B pada titik 1 yaitu 1 minus fraksi mol senyawa A pada titik 1. Nah, di sini kenapa 1? Karena 1 itu adalah fraksi mol total. Kemudian ada fraksi senyawa A pada titik 1 itu bisa dilihat sebelah kanan telah diketahui dengan nilai 0,1. Jadi untuk nilai YB1-nya itu 1 minus 0,1 menjadi 0,9. Kemudian untuk Kadsen C yaitu diketahui di soal 6,78 dikali 10 pangkat minus 5 kg mol per Sm kuadrat. Kemudian ada P senyawa A di titik kedua yaitu 0. Kenapa 0? Karena pada titik A sudah menguap semua dan angkanya itu sangat kecil atau dapat ditulis juga angka 0. Kemudian YA2-nya itu juga 0. Kemudian YB2 itu 1 minus YA2 sama dengan 1 minus 0 menjadi 1. Next. Nah, yang pertama itu kita mencari nilai KY dan juga KG. Tetapi sebelum kita mencari nilai KY dan juga KG, kita harus mencari YBM. Kenapa? Karena itu sangat mempengaruhi pada nilai KY dan juga KG nantinya. Jadi, diketahui rumus fraksi mol BM itu adalah YB2 minus YB1 per ln YB2 per YB1. Nah, di mana setiap yang ada di rumus telah diketahui di soal, jadi tinggal dimasukin aja. Menjadi fraksi mol BM 1 minus 0,9 per ln 1 per 0,9 menjadi 0,5. Kemudian dari tabel 7.2 strip 1 dapat diketahui bahwa rumusnya yang ada pada tabel tersebut KY dikali YBM sama dengan K adsen C. Maka kalau diturunkan rumusnya menjadi KY sama dengan K adsen C per YBM. Nah, setelah kita menurunkan rumusnya, kita masukkan angka-angka yang telah diketahui pada soal dan didapatkan angka setelah dihasilkan yaitu 7,138 dikali 10 pangkat minus 5 kg mol per Sm kuadrat mol fraction. Next. Kemudian dari tabel 7.2 strip 1 juga didapatkan persamaan Kg dikali YBM dikali tekanan total sama dengan KY dikali YBM. Nah, dapat dilihat dari rumus tersebut, dari kedua ruas terdapat fraksi BM keduanya, jadi dapat dicoret. Sehingga dapat diturunkan rumusnya menjadi KG dikali P sama dengan KY. Nah, kemudian di sini kan kita mencari nilai KG dan didapatkanlah rumus KG sama dengan KY per P. Setelah maaf, pada pencarian nilai KG dapat dicari dengan dua satuan tekanan dan didapatkan nilai yang tertera pada layar yaitu 3,522 dikali 10 pangkat minus 10 kg mol per Sm kuadrat ATM itu untuk satuan ATM. Sedangkan untuk satuan PA yaitu didapatkan hasil 3,522 dikali 10 pangkat minus 5 kg mol per Sm kuadrat. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan
oleh teman saya, yaitu Muhammad Wildanul Aufal Agustin. Waktu dan tempat, persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang B. Di sini kita mencari NA atau flux. NA sama dengan KY dikali YA1 plus YA2. YA1, KY itu koefisien gas tinjauan fraksi mol. Yang YA1 itu fraksi mol titik 1 dan yang YA2 itu fraksi mol titik 2. Nah, di sini NA sama dengan 7,138 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,1 min 0 sama dengan 7,138 kali 10 pangkat min 6. Satuannya kilogram mol per second meter kuadrat. Atau bisa juga dicari menggunakan persamaan Na sama dengan Kg dikali PA1 plus PA2. Di sini Kg adalah koefisien gas tinjauan tekanan. PA1 yaitu tekanan titik 1 dan PA2 yaitu tekanan titik 2. Di sini juga tinggal memasukkan nilainya. Na sama dengan 3,522 kali 10 pangkat min 10 dikali 0,2 min 0 sama dengan 7,138 kali 10 pangkat min 6. Satuannya kilogram mol per second meter kuadrat. Next slide. Terima kasih. Sekian dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.